Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang penggunaan preposisi je dan juga a dalam bahasa Prancis. Teman-teman pernah nggak sih lihat contoh kayak gini misalnya ya? Je vais chez Philippe, je vais chez Philippe, atau je vais à la maison de Philippe, je vais à la maison de Philippe. Nah, menurutmu di antara kedua kalimat itu yang mana yang paling benar? Nah, tapi simpen jawabanmu di sini karena nanti kita bakal bahas dan kita akan lihat mana sih yang paling benar dalam bahasa Prancis. Oke, tapi sebelum mulai aku cuma mau ngingetin ke teman-teman sekalian buat yang sebelum subscribe, mohon bantuannya buat subscribe channel ini supaya aku makin semangat dan bisa memberikan materi-materi menarik seputar bahasa Prancis. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Nah, kenapa sih aku membahas preposisi she dan juga a ini menjadi satu video khusus? Ya, karena memang beberapa penggunaannya itu mereka memiliki kesamaan, yaitu menjelaskan keterangan tempat atau complément circonstanciel de lieu. Jadi, keduanya bisa digunakan saling bergantian atau interchangeable. Tapi nggak sepenuhnya seperti itu, dan memang ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita menggunakan she aja tanpa bisa diganti dengan a atau sebaliknya. Nah, jadi misalnya kalau kita mau menggunakan she, harus ditambahkan dengan nama orang. Jadi misalnya, je vais chez Philippe, je vais chez Philippe, tidak bisa digantikan menjadi je vais à la maison de Philippe. Oke, jadi she itu selalu digunakan bila diikuti dengan nama orang ya. Jadi misalnya seperti tadi, je vais chez Philippe. Atau misalnya contoh yang lain, ils vont chez Luca. Ils vont chez Luca. Mereka ke rumah Luca. Jadi nggak bisa digantikan ils vont à la maison de Luca. Nggak bisa sama sekali. Nah, selain itu, she juga diikuti oleh pronoun personal tonic. Nah, apa sih itu pronoun personal tonic? Nah, pronoun ini itu contohnya seperti moi, toi, lui, vous, elle, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi misalnya, tu vas chez lui. Tu vas chez lui. Kamu ke rumahnya. Ya, jadi lui itu adalah pronoun personal tonic. Jadi, tu vas chez lui. Kamu pergi ke rumahnya. Atau misalnya, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Aku pulang ke rumahku. Oke, jadi menggunakan pronoun personal tonic berarti kamu harus menggunakan she. Oke, selanjutnya penggunaan kata she juga bisa diikuti oleh adjektif posesif. Jadi misalnya, nous rentrons chez nos parents. Nous rentrons chez nos parents. Yang artinya, kami pulang ke rumah orang tua kami. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu adjektif posesif, itu adalah adjektif kepemilikan yang menandakan kepemilikan seseorang. Nah, contoh yang lainnya, elle va chez son oncle. Elle va chez son oncle. Dia pergi ke rumah pamannya. Oke, di dua kalimat tadi kita bisa melihat penggunaan chez ditambah dengan adjektif posesif, yaitu chez nos parents dan juga chez son oncle. Voilà, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya, chez juga bisa ditambahkan dengan nama perusahaan. Jadi misalnya, il travaille chez Danone. Il travaille chez Danone. Dia bekerja di perusahaan Danone. Seperti itu. Jadi, chez ditambah dengan nama perusahaan. Contoh yang lainnya, j'achète ma moto chez Yamaha. J'achète ma moto chez Yamaha. Aku beli motorku di perusahaan Yamaha. Oke, jadi chez nggak cuma untuk rumahku, rumahnya, rumah orang tua kami, dan yang lain sebagainya, tapi juga untuk menerangkan perusahaan. Ya, jadi chez Danone, chez Yamaha, dan yang lain sebagainya. Contoh yang lainnya yaitu chez yang ditambahkan dengan profesi seseorang. Misalnya, elle va chez le dentiste. Elle va chez le dentiste. Dia pergi ke dokter gigi.
Kemudian contoh yang lainnya, il est allé chez le boulanger pour acheter du pain. Dia pergi ke tukang roti untuk beli roti. Nah, sampai di sini kita bisa lihat penggunaan chez itu sebenarnya beragam banget. Gak sebatas tempat tinggal ataupun yang lainnya, tapi juga bisa perusahaan, profesi, seperti yang udah kita lihat tadi. Nah, sekarang kita bakal lihat penggunaan preposisi a dalam bahasa Prancis yang digunakan dalam konteks tertentu juga. Misalnya, a ditambahkan dengan nama tempat. Nah, ini yang paling umum yang kita biasa dapetin di dalam pelajaran sekolah atau kuliah ya. Selain itu, A ini juga akan bertransformasi ya, bentuknya akan berubah ketika dia bertemu dengan artikel dalam bahasa Prancis. Yang kamu bisa lihat contohnya di sebelah sini. Ini dan sekarang kita lihat contoh-contohnya dalam kalimat bahasa Prancis. Contoh yang pertama yaitu Martin est allé au parc. Martin est allé au parc. Martin pergi ke taman. Ya, jadi kita bisa lihat di sini penggunaan preposisi a dia berubah menjadi u karena dia bertemu dengan artikel definite masculin. Ya, jadi u. Kemudian contoh yang lainnya, Laure va à la mairie. Laure va à la mairie. Laure pergi ke kantor wali kota. Kemudian contoh yang lainnya, nous venons d'arriver à l'aéroport. Nous venons d'arriver à l'aéroport. Kami baru aja sampai di bandara. Nah, jadi preposisi a ini bisa digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tempat yang general, yang umum ya. Bukan misalnya je vais chez Philippe, itu kan dia udah jelas rumahnya Philippe. Nah, kalau pakai a itu berarti sesuatu yang lebih general lagi. Misalnya ya yang tadi, je vais au parc. Ya, aku pergi ke taman. Nah, selain itu, preposisi a juga bisa digunakan untuk memberikan keterangan tempat, misalnya nama kota. Ya, misalnya, nous allons à Jakarta. Nous allons à Jakarta. Kami pergi ke Jakarta. Terus contoh yang lainnya, elle habite à Paris. Elle habite à Paris. Dia tinggal di Paris. Nah, jadi seperti itu untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman ya. Terkait kapan sih kita menggunakan she dan kapan sih kita menggunakan preposisi a dalam bahasa Prancis. Supaya nggak bingung-bingung banget ya. Oke, jadi itu dia untuk di video pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang belajar bahasa Prancis. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini dan share kalau misalnya kamu suka dengan materi hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan juga, kamu bisa komen di bawah. Nanti akan aku coba buat video pembahasannya. Yang penting bukan tugas sekolah ya. Kasihan gurunya udah ngasih tugas nanti. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton dan au revoir.